dalam program Ngobras, ngobrol asik dengan para bilioners dari HDI. Dan saat ini saya bersama dengan dua narasumber dokter yang luar biasa. Dan langsung saja, silakan dok bisa perkenalkan diri. Ya, baik, thank you Ko Nugroho. Saya Dr. Riko. Saya hari ini praktek di salah satu klinik hotel di Surabaya. Dan kebetulan memang termasuk dokter yang baru selesai internship. Nah, tapi di sini sekarang saya juga mengerjakan di bisnis HDI. Wih, berarti masih muda nih ya dok ya? Oh iya tuh. Wih, dokter brodong muda, miliarder. Oke, dok bisa perkenalan diri juga? Ya, saya Dr. Hardiono, saya medical konsultan HDI Surabaya. Sehari-hari saya juga staf di perguruan tinggi swasta di Surabaya. Oh, oke, jadi juga sebagai dosen ya dok ya? Sebagai dosen. Mengajar ya dok ya? Mengajar. Oke, jadi ya enterprise HDI, medical konsultannya HDI betul ya? Untuk Surabaya juga, terus ngajar juga ya dok? Mengajar juga. Oke, nah kita langsung aja kalau gitu rekan-rekan. Kalau Nugroho kan profesi kan dulunya cuman mahasiswa dan guru renang gitu. Dan itu pun gak jelas gajinya gitu ya. Masa depan juga lebih gak jelas. Nah kalau dokter nih kan sebetulnya profesi yang boleh dikatakan sudah sangat menjanjikan. Nah kenapa kok Anda berdua nih kok milih untuk masih mau mengerjakan HDI ini? Oke, ini kita mulai dulu dari yang fresh dulu ini ya toh. Ini kenapa kok mau, alasannya kenapa kok memilih di HDI? Ya, mungkin kalau dari saya, karena saya belajar dari pengalaman senior saya. Jadi, ya kalau yang Nyapet melihat dari belajar kan kita harus belajar juga dari pengalaman orang lain gitu ya. Sebelum harus mengalami sendiri gitu. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya sudah memulai dari sejak pendidikan. Jadi sejak apa istilahnya ya, praktek pendidikannya itu saya sudah mulai di bisnis HDI. Dikenalkan kebetulan oleh Dr. Hardiono juga, diajak untuk waktu itu kan memang teman-teman seusia saya sudah mulai dapat penghasilan. Ya kan di bidang yang lain. Sementara saya sendiri masih harus mengeluarkan biaya gitu kan untuk pendidikan, minta uang orang tua. Karena sekolahnya lebih panjang. Iya, gitu lebih ya. panjang gitu. Nah, terus di sisi lain juga waktu itu mau masuk ke koas ya istilahnya, itu saya butuh stamina, butuh daya tahan tubuh, diceritailah. Wah, di situ lu sarang penyakit gini. Nah, saya butuh daya tahan tubuh, butuh stamina lebih. Nah, karena itu saya mulai konsumsi, ditanyai, mau nggak dapat penghasilan tambahan? Awalnya seperti itu, mau nggak penghasilan tambahan, tapi kan cukup ya pusing juga ya di kuliah kedokteran sehingga Betul. tapi nggak mengganggu kuliah gitu. Ya siapa yang nggak mau gitu kan. Awalnya seperti itu, tapi dalam perjalanan saya justru dapat hal yang lain, malah banyak hal-hal yang lain saya dapatkan dalam perjalanan itu. Oh, gitu. oke. Jadi pertama kali pakai produknya dulu gitu dok? Iya, awalnya Untuk kan pakai stamina produknya. itu? Iya. Nah terus kemudian tertarik dalam bidang bisnisnya tuh khususnya apa? Belajar pengalaman dari senior maksudnya apa nih? Dalam Jadi, hal ini. jadi dalam perjalanan, awal maksudnya seperti itu. Dalam perjalanan saya dapat pengembangan dirinya, itu pertama. Karena waktu itu juga di sekolah kedokteran pun juga sedikit ya diajari tentang kepemimpinan, tentang percaya diri, tentang komunikasi gitu. Dan saya baru dapatkan di sini gitu. Jadi dokter yang pandai-pandai itu pun banyak yang juga kurang percaya diri itu ada ya? Tergantung orangnya masing-masing. Tergantung orangnya, tak pikir Tergantung orangnya. percaya diri semua. Nah, itu tapi kan tidak diproses di sana gitu. Oke. Tidak ada pendidikannya. Nah, terus ya saya akhirnya mendapatkan satu pengembangan diri itu tadi. Yang kedua dari segi bisnisnya kenapa saya tertarik? Dan perjalanan saya melihat kalau dokter-dokter ini pada akhirnya ada saat tertentu tidak bisa bekerja juga. Pada akhirnya ada saat tertentu harus pensiun juga. Nah, di situ atau mungkin ada kadangkala kita nggak minta tapi mungkin bisa sakit. Nah di situ saya melihat ternyata banyak senior-senior saya, tidak hanya dokter tapi dokter-dokter yang lain juga mengalami hal yang serupa. Nah itu karena itu saya berpikir belajar dari pengalaman orang lain, saya mempersiapkan sesuatu yang bisa tetap ya untuk kehidupan saya, bahkan misal untuk mau spesialis pun butuh biaya. Dan waktu spesialis mungkin setahu saya juga tidak boleh bekerja. Lah saya dapatkan penghasilan dari mana. Jadi dari situ saya justru ini jadi kendaraan buat menuju ke sana. Seperti itu. Jadi luar biasa sekali ya Dokter Riko ini meskipun masih muda memakai prinsip bahwa orang pandai adalah mereka yang belajar dari pengalaman pribadinya.
Tapi orang yang bijak adalah mereka-mereka yang bisa belajar dari pengalaman orang lain. Cie, luar biasa sekali dok. Nah sekarang berarti ini ternyata dokter yang menjerumuskan gitu ya. Dokter Ardiono sendiri punya klinik sendiri juga ya dok ya. Yang dikelola dengan istri ya dok ya. Terus juga mengajar gitu ya. Terus kok mau-maunya dok masih ngerjakan HD ini. Supaya gini dok, supaya ada gambaran bahwa teman-teman baik itu para dokter, para medis ataupun teman-teman yang lain bisa belajar bahwa bukan berarti dokter itu dengan segala kesibukannya mereka tidak bisa menjalankan bisnis ini gitu dok. Ya, mungkin bisa di-sharingkan dok. Ya, awalnya saya memang dulu bergabung di HD ini karena produk ya. Jadi waktu itu karena anak saya sakit alergi dan saya dikenalkan oleh teman gereja sehingga saya mencoba mengkonsumsi. Dan setelah mencoba mengkonsumsi ternyata setelah 2 bulan itu ada perkembangan yang sangat baik, alergi anak saya ini sembuh. Dan sesudah itu saya cuma sebagai konsumen, cukup lama. Jadi saya bergabung di HD ini 2 kali. Jadi dulu saya tahu HD itu sebetulnya tahun 95. Itu pertama kali dok kalau Pertama kali, waktu itu saya semester 7. Tetapi waktu itu saya tertarik karena bisnisnya. Ya, karena waktu itu saya pacaran. Butuh modal dok. Ya, dan saya punya pemurid, jadi saya punya mentor di gereja. Itu memberitahu tidak boleh pacaran kalau masih minta uang ke orang tua. Doktrin itu masuk ya dok? Masuk, jadi. Lah ini dok, udah punya pacar belum ini? Ini belum. Belajar dulu. Oke. Sehingga waktu itu saya dijelasin, di presentasi lengkap, saya pelajari, wah masuk akal ini. Ya, masuk akal. Dan karena bidangnya adalah bidang kesehatan, nyambung dengan profesi saya, maka saya mencoba. Nah, 3 bulan menjalankan sudah dapat hasil ya 500 ribuan waktu itu. Wah, lumayan dok. Lumayan ya? waktu itu tahun berapa dok? Tahun 95. 95 itu? Iya. Loh dok, sorry nih dok, saya potong dulu ya. Iya. Enggak ada yang namanya gengsi nih dok, yang namanya kok MLM, kok jualan barang gitu dok. Waktu itu sih 95 MLM tidak terlalu banyak ya. Waktu itu di Indonesia setahu saya yang saya tahu itu hanya ada 3 yang besar-besar itu. Ya. Yang lainnya money game apa segala macam nggak jelas-jelas itu. Nah, ketika dijelaskan bisnis plan-nya saya tertarik. Nah, saya jalankan, dapat hasil ya untuk ya tambahan ya supaya enggak minta ke orang tua untuk pacaran. Ya. Terus tapi semester 8 selesai saya masuk koas. Kayak dokter Riko tadi. Ya, masuk mulai sibuk ya. Nah, mulai sibuk. Jadi waktu itu harus lebih banyak di rumah sakit. Jadi kalau pas jaga gitu bisa 1 minggu enggak pulang. Ya, dan itu terus saya mulai waktu itu kesulitan untuk membagi waktu. Sehingga terus ya karena dari orang tua juga ngomong, sudahlah enggak usah kerja. Jadi sekarang fokus kuliah aja supaya lancar. Jadi akhirnya waktu itu saya tinggal. Cukup menyesal juga, sangat menyesal. Jadi ada pesan juga ya dok ya, sebetulnya masih bisa diatur waktunya ya? Sebetulnya masih bisa. Tetapi memilih enggak mau terlalu ngoyo ya waktu itu ya. Iya. Jadi ada penyesalan lucu. Ya, ada penyesalan ya karena 95 waktu itu ya. Coba kalau tanpa ada skip gitu sekarang beda ya dok ya. Beda. Ya. Dan kebetulan yang presentasi saya itu adalah upline-nya Pak Jul. Wah masih upline Pak Jul. R. Bagus Denny Indra. Ini luar biasa nih ya, ini ngobrasnya sampai yang lalu-lalu dibahas. Itu yang presentasi saya, jadi saya waktu itu tertarik. Karena dia kan waktu itu juga kedokteran juga di UNER kan. Iya. Jadi waktu itu saya join, karena bisnisnya. Tapi karena koas akhirnya saya tinggalkan dan saya
tidak negatif, cuma tidak menyangka bahwa dari HD ini penghasilannya bisa sedemikian besar. Karena waktu itu saya berpikir, nanti kalau saya serius jadi dokter, entah saya jadi dokter spesialis, saya bisa dapat penghasilan mungkin lebih besar daripada ini. Betul. Ya. Itu pemikiran wajar dok menurut Pemikiran saya. waktu itu. Karena kan ya memang bidang pendidikannya kedokteran, pasti jalur petnya pasti ya dokter umum, dokter spesialis ya gitu ya. Nah, jadi enggak negatif, cuma saya berpikir di profesi saya bisa dapat lebih besar. Ya. Iya. Singkat cerita, saya sudah lulus, saya bekerja, cukup banyak pekerjaan saya. Jadi udah expired dok yang pertama? Expired. Udah expired ya? Expired. Oke, terus akhirnya ketemu laginya gimana nih? 2003. Oh 2003 berarti kalah senior sama saya. Saya 2002. Nah, 2003 saya ketemu lagi dengan upline saya. Orang yang sama di gereja juga. Oke. Jadi ketemu, waktu itu posisi saya sudah punya anak 1. Dan anak saya ini usia 1,5 tahun dan mulai usia 7 bulan itu alergi terus sampai 1,5 tahun. Oke. Ya, karena alergi susu sapi sehingga ketika ketemu dengan upline saya langsung teringat, oh iya HDI kan waktu itu punya produk alerbigon. Ya. Nah, saya langsung ingat, saya langsung mau daftar sendiri. Okay. Jadi upline saya dulu juga sudah expired, tapi terus join lagi, ya, join lagi, terus ketemu saya ngobrol dengan saya, terus saya tanya, masih di HD? Masih, saya langsung gabung. Oh, gitu ya. Jadi 2003 itu saya gabung karena produk. Karena memang butuh ya? Nah, saya coba produk dan akhirnya anak saya sembuh dari alerginya dan saya mengkonsumsi untuk saya sendiri karena saya juga ada alergi tenggorokan kronis dan saya sering ketularan pasien. Pasien cukup banyak, ya sering ketularan pasien sehingga ketika saya mengkonsumsi produk saya jadi lebih tahan, jadi jarang sakit. Jadi saya menjadi konsumen cukup lama sampai 2009. Oh, memang betul-betul merasakan ya dok ya? Ya, begitu ya? Jadi tidak berani menjalankan bisnisnya, menawari ke pasien, enggak berani, menawari ke teman-teman dokter juga enggak terlalu berani. Karena berpikir dokter kalau nawari ini kok gimana ya, gengsi waktu itu ya. Selain gengsi juga takut, wah ini nanti menyalahi etika kedokteran dan lain sebagainya. Ya, tetapi 2006 waktu itu saya menjumpai teman-teman saya yang dulu kenal di HD itu ada yang susah punya keturunan, terus ternyata menggunakan produk jadi malah terus terlalu subur, jadi langsung anaknya itu berturut-turut 4 gitu loh. Ya. Enggak dikontrol ya, sikat terus gitu. Padahal dulunya dinyatakan azoospermi. Oh ya. Jadi spermanya terlalu sedikit jadi dinyatakan 0 gitu ya. Ya, jadi buat teman-teman ya semuanya lihat ya, ini yang bicara langsung dokternya sendiri bahwa Dokter Ardiono ini menyaksikan betul-betul dari dulu banyak sekali yang kebantu karena produk HDI ya dok ya. Bahkan kasus-kasus infertilitas seperti itu ya dok ya. Nah oke dok, bisa lanjutkan kemudian. Sehingga tahun 2006 waktu saya S2 saya mengambil tesis tentang infertilitas. Oh iya. Produknya menggunakan Royal Jelly liquid. Nah saya gunakan percobaan dengan tikus untuk menghitung sperma. Untuk mengukur tubulus minivirus jadi dan ini penelitian juga dilanjutkan oleh istri saya untuk menghitung jumlah sperma dan ternyata ada peningkatan. Oh luar biasa. Nah ketika mempersiapkan tesis itu otomatis saya harus banyak belajar produk-produk perlebahan lainnya dan saya nemukan satu buku dari keluaran FAO yang cukup tebal 1000 halaman lebih. Itu membahas tentang polen, propolis, royal jelly dan madu ya. Dan juga sengat lebah. Sehingga saya jadi ngerti tentang produk-produk perlebahan. Itu membuat semakin mantap ya dok? Semakin percaya dan saya benar-benar ingat waktu itu
di Indonesia setahu saya yang mempopulerkan propolis itu adalah HDI. Betul sekali. Ya, dulu belum ada orang Betul. yang jual Yang lainnya HDI. akhirnya ikut-ikutan Ya. semua ya. Jadi kita jadi benchmark ya. Ya. Jadi saya terus ya kebetulan karena saya sudah konsumsi cukup lama dan keluarga juga orang tua juga ada penyakit-penyakit kronis ya, saya gunakan produk-produk HDI juga membaik. Jadi saya yakin untuk konsumsi itu. Nah, Iya. baru 2009 karena saya juga mengikuti training-trainingnya HD ya seperti BES itu dan saya tahu itu bagus. Iya. Nah, di BES inilah saya ada acara lomba marketing. Oke. Waktu di BES itu. Jadi menjual buku-buku tentang marketing, buku-buku tentang motivasi, dan saya coba-coba ikut. Dan ternyata juara 2 nasional. Oh iya, yang ada semacam kayak sales competition gitu ya. Oh iya. Dan itu hadiahnya adalah trip ke Genting. Ya, Ya, ke ya. Genting. Saya ikut Nah, lihat dokter juga. 2009 itu jadi itu yang pertama kali menyebabkan saya mau jalan hati. Oh, titik baliknya di sana. Karena saya akhirnya ikut trip itu. Oke. Dan ya saya menang 2 tiket. Oke. Saya menang 2 tiket, saya nambah 1 tiket. Nah, Ngajak anak ya, Dok ya? ngajak anak. Iya. Waktu itu saya bilang ke panitia untuk ya sudah biayanya nambah semua, ikutkan semua paketnya nanti saya bayar. Iya. Ya, tapi ternyata sampai pulang ke Indonesia juga nggak ditagih. Jadi waktu itu enaknya karena berangkatnya dengan Pak Jul. Ya. Jadi semua paketan ikut. Jadi sudah ikut dulu. Sampai pulang ke Indonesia saya tanya, saya nambah berapa? Nggak usah dok, sudah ditraktir. Nah, Terus jadi- akhirnya gimana, Dok? Waktu jadi itu? akhirnya waktu itu gara-gara trip itu saya merasakan bedanya. Trip kalau kita berangkat sendiri ya Iya. dengan keluarga ikut tour and travel atau trip bareng HDI. Iya. Bareng HDI 200 orang. Iya. Ya, dan rata-rata kenal semua. Iya. Nah, sedangkan kalau trip-trip ini kan kita tidak terlalu kenal ya, baru kenal Iya. waktu hari H gitu ya. Jadi suasananya berbeda. Oke. Dan keluarga saya, istri dan anak juga seneng kali. Terus juga waktu itu Pak Chandra ada terus ngomong ke anak saya, ngomong gimana? Mau lagi tahun depan? Mau, minta ke papamu katanya. Gitu. Nah,